Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan sharing ya, teman-teman, mengenai cooling pad. Nah, di sini cooling pad itu mereknya FL08 ya, teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini mereknya itu Memo ya. Kalian mereknya mau Memo mau yang lain, yang penting kalau bentuknya seperti ini itu bagus ya. Kebetulan ini produk Memo yang termurah, cooler yang berbentuk seperti ini, dan pendinginnya itu sangat maksimal. Sudah saya share ya videonya, dan tes game dan tes kecepatan, terus tes panasnya bagaimana, terus ke laptopnya bagaimana ya. Di sini saya menggunakan laptop Asus Tab Gaming A15 teman-teman, dengan Ryzen 7. Alhamdulillah masih aman. Ini reviewnya mau 5 bulan ya laptopnya, dan coolernya juga mau 4 bulanan lebih. Nah, di sini kalian pakailah maksimal kalau pertama kalian memakai laptop, terutama kalau game ya, maksimal 2400 rpm. Nah, terus kalau teman-teman pakai cooler jangan diberdiriin seperti ini ya, tidurin aja dulu kalau pertama beli ya mungkin kalau seperti ini takutnya jatuh ya, kalian harus masangnya penyangga ya. Dan kalau diberdiriin nanti kan si udaranya ke belakang ya. Nah, udara yang di belakang itu tersedot, sebenarnya bukan tersedot ya, tapi mengalir ya seperti itu, karena di sini ada kipasnya. Nah, di sini saya sudah buka ya. Nah, ini kan seperti ini ya kalau masih ori ya. Kalau busanya dipasang itu tidak maksimal teman-teman ya, ke laptopnya, RPM-nya, dan dinginnya berapa gitu ya. Itu menurut saya ya teman-teman, sekali lagi. Terus di sini busanya dicopot ya. Kalau busa ini boleh dicopot, boleh dipasang ya, tapi coba kalian pasang pasti tidak maksimal ya, seperti itu. Kalau saya itu pakai dicopot asal ruangannya itu bersih ya. Nah, jadi kalau pakai saya seperti ini ya teman-teman. Ini biarkan berputar seperti itu. Nah, nanti kita akan nge-review ya. Saya akan memasang di sini ya, di dalamnya akan memasang untuk saringan debunya ya, yaitu untuk CPU saya pasang di sini dengan ukuran ini sekitar ya 1 sampai 120 cm-an ya. Seginilah mungkin ya, bukan 120, saya nanti ukur terlebih dahulu. Nah, ini udah 4 bulan saya nggak pakai busa ya, dan di sini nggak ada debu sama sekali teman-teman. Kalian lihat di kipasnya, nah ini mengkilat banget itu ya sama lampu, jadi nggak ada debu ya, seperti itu. Nah, ini waktu berputar itu aman-aman saja. Maaf. Nah, debunya di mana bang? Nah, debunya di sebelah sini kalau muncul, itu juga kalau penyimpanannya dusnya itu banyak debu. Kalian bisa lihat saya simpan dusnya di sebelah sana, dan itu debunya banyak sekali ya. Nah, kita coba lihat ya. Ini debunya sangat tebal. Nah, kalian bisa lihat seperti ini. Debunya sangat tebal, apalagi di lemari ya. Nah, ini debu teman-teman yang putih ini. Nah, ini debu ya. Nah, ini ruangannya langsung dari luar, langsung masuk ke sini. Ternyata ruangan ini menyedot debu dan dari luar masuk ya. Saya kalau menyalakan laptop itu di malam hari. Kalau siang hari terus ruangan kalian berdebu, itu usahakan pakai busa penutup belakang ya. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk penjelasannya, biar si memonya awet dan laptopnya juga nggak kemasukan debu ya, seperti itu. Nanti kalau ini kan hawanya dari pinggir ke atas, malah debunya masuk ke laptop, seperti itu ya teman-teman, untuk penjelasan dan pengertiannya. Jadi kan tiap ruangan berbeda-beda nih, terutama yang ruangannya debu ya, debu banget lah seperti itu. Saya akan coba masukkan ya dan nyalakan. Nah, apabila ini lampu RGB-nya nyala, itu kecepatan RPM-nya tidak maksimal, biasanya seperti itu ya. Ini saya nyalakan, terus saya pilih RPM-nya 2400 misalkan. Nah, seperti ini. Itu suaranya itu terasa pelan ya teman-teman, makanya saya selalu matiin lampu RGB-nya. Nah, baru di sini langsung ada suaranya ya. Menurut saya ini enggak terlalu berisik lah. Kalau dinyalakan biasanya ini kecepatannya akan berkurang. Nah, kalian bisa lihat nggak ada suara berdebu ya, suara kincir ya. Nah, seperti itu ya untuk penjelasan darinya. Silakan kalian matikan. Nah, kalau sudah dimatikan maksimal banget ya. Bagaimana bang ini berputarnya aman? Nah, kira-kira berputarnya seperti ini. Jadi kalau debu itu
kalau masuk itu apa ya, gak mungkin ya kalau masuk karena ini udaranya berputar, bukan menjedot dari bawah ke atas teman-teman ya. Nah seperti ini saya akan coba. Nah ini nggak menghembus keluar, terus nggak terlalu menyedot ke atas karena ini fungsinya hanya berputar saja seperti itu ya, kecuali udara yang dikeluarkan dari sini, dari pinggir ke sini ke atas. Makanya kan di sini ada kipas si pen laptop 2, terutama Asus kan pennya ada 2 nih. Jadi dua-duanya kena ya. Jadi kalau pennya 1 di sini, yang kenanya hanya 1. Jadi itulah perbedaannya kalau beli pendingin seperti ini, apalagi yang harga 1 juta. Terus kalian belinya misalkan Pictus ya, karena si coolernya ada 1, nanti mungkin tidak maksimalnya dari situ ya. Kalau ini kan coolernya pennya ada 2 ya, makanya maksimal ketika dipakai ya. Saya belum membandingkan pen yang 1 dengan pen yang 2 memakai cooling pad Memo ini ya teman-teman. Perbedaannya apa? Mungkin pas saya menjalankan game rata kanan ini kenanya sekitar 70 derajat sampai 60 derajat, 60 derajat sampai nyampe 80, pokoknya 70-an ya, seperti itu teman-teman. Nah makanya si laptopnya aman. Ini anginnya akan seimbang terus karena ada aliran yang mengalir ya. Jadi bukan namanya itu bukan disedot tapi dialirkan gitu loh teman-teman. Ini kan berputar, jadi ada pinggir sama atas. Berbeda lebih sama cooler yang disedot, yaitu basangnya kiri ya, seperti itu ya teman-teman. Nah itu untuk penjelasannya. Cara nyimpannya bagaimana Bang? Apakah ini buat 14 inci atau 15 inci itu bisa? Nah jawabannya bisa, karena laptop Asus ini juga saya itu pakai yang 14,5 inci kalau nggak salah ya ini. Nah simpannya seperti ini. Nah yang penting belakangnya pas ketutup busa ya. Oke, mungkin di sini ada busa yang ini ada juga busa. Nah kalian bisa lihat menghembuskan udara dari ke keyboardnya, ini langsung terbang ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan di bawahnya berdebu, nah itu otomatis kalian harus memasang penyaringnya ya. Saya juga tidak paham yang di belakang itu penyaring atau busa untuk mengamankan kipas ya, biar pas pengiriman itu nggak rusak. Soalnya di dus juga ada busanya yang dari pinggiran, seperti itu teman-teman ya. Ini boleh dipasang ya teman-teman. Ini hanya contoh, saya nyalakan terlebih dahulu dari laptop Asus Tab-nya seperti ini. Nah apabila laptopnya langsung nyala, langsung reboot seperti ini, maka biasanya keadaannya normal ya. Saya membeli enggak versi yang NCR karena yang RTX 3050 ke bawah mungkin udah mau lama ya versinya. Makanya saya beli yang Ryzen 7 yang versi RTX 4050 ini dengan harga 14,5 juta ya, tanpa box ya. Kalau pakai box mungkin 14 juta 700-an lah, seperti itu teman-teman ya. Kita coba teman-teman ya. Nah di sini keadaan laptopnya dingin banget ya. Ini pertama buka, langsung kalian buka Armoury Crate. Cara ngetes laptopnya dingin enggaknya bagaimana Bang? Nah di sini saya langsung diperdekat aja, yaitu waktu idle. Ini waktu idle aja 32 derajat ya. Terus di sini untuk Celsiusnya ya, ataupun di sini frekuensi ya teman-teman bisa lihat 36 derajat waktu idle. Kalian kalau laptopnya udah 1 tahun ya, ini idle-nya misalkan 40 derajat ke atas atau 50 derajat, berarti itu sudah laptopnya penuh memorinya dan sudah panas. Biasanya komponennya ada yang sudah bukan rusak ya, tapi berdebu dan kalian harus repasta, seperti itu ya. Kalian bisa lihat 35 derajat Celcius itu lihat dari frekuensi 4800 Hz ya. Untuk suhu sendiri ya CPU-nya 31 derajat ya. Kalau saya pakai yang 2400. Nah, seperti itu untuk keterangannya. Apabila suhu awal ini tidak menyentuh 40 derajat, berarti laptopnya sangat sehat dan aman sekali ya teman-teman, seperti itu. Nah, kalau tiba-tiba ini laptopnya berkencang ya, berarti udara itu sedang ini ya teman-teman. Nah udaranya sedang mengalir.
Di sini kalian bisa ada GPU, ada eco mode ya. Kalau pakai YouTubean eco mode, kalau standar ya pakai standar aja. Seperti itu ya. Kalau pakai standar mungkin ini bakal naik suhunya sedikit ya, seperti itu karena ada beberapa performance yang dipakai. Bang, pen saya tidak aktif, Bang. Nah, kalian tinggal diagnosis saja ya, teman-teman. Tinggal diagnosis saja ya, seperti itu. Jangan lupa kalau mau update kalian harus sampai beres ya. Saya kembalikan ke eco mode seperti itu. Nah, kalau ngetes pennya bagaimana? Ya, kalian tinggal diagnosis menggunakan My Asus ya. Sekali lagi menggunakan My Asus. Di sini kan ada My Asus nih. Kalian klik aja seperti ini. Nah, di sini kalian bisa memeriksa ya. Kenapa sih, Bang? Saya itu enggak aktif gitu ya, teman-teman. Kenapa sih nggak aktif? Dari si pennya. Nah, di sini ada baterai, ada pemutaran CPU. Ini lengkap ya, dari suhu tanpa tools, ada memori. Di sini ada diagnosis sekali klik. Nah, kalian klik ini aja ya dan siapkan kalian menggunakan cooling padnya. Takutnya nanti kipasnya berputar dengan kencang, yaitu kipas bawaan si Asus atau laptopnya. Di sini berputar sangat keras sekali ya, itu membuang debu ya. Sekali-kali kalian harus menyalakan minimal sebulan sekali ya, kalau enggak rata kanan. Kalau rata kanan menggunakan GPU dan teman-teman di sini di Nvidia-nya sudah aktif, pastikan kalian menggunakan standar dulu atau optimis ya, jangan dulu yang ultimate ya. Terus ini kalian setting yang performance ya, atau turbo kalau mau ngetes pen seperti itu ya. Dan jangan lupa colokan chargernya teman-teman, biar nanti terdeteksi nih Nvidia GeForce-nya ya. Nah, ini sudah terdeteksi, kalian tinggal update saja. Kalau tidak terdeteksi, di sini juga nggak bakal adaan Ryzen 7 seperti itu ya. Nah, ini Ryzen 7 yang DDR5, alhamdulillah ini harganya paling murah ya. Dan kabar buruknya kalau di Tokopedia dulu saya beli ada voucher 1 juta, kalau sekarang itu nggak ada voucher, malah harus menggunakan kartu kredit lain baru ada voucher potongan 1 juta rupiah ya. Mungkin potongannya berbeda dari kartu kredit, kalau sekarang potongannya dari harga ya, bedanya sedikit. Kalian bisa lihat idlenya 30 derajat, yang ini 32 derajat Celcius. Nah, itu perbedaannya ya. Oke, kalau mau ngetes silahkan tes sendiri menggunakan pen masing-masing. Di sini saya nge-review yaitu memo cooling padnya ya, kira-kira seperti itu. Jadi laptopnya aman dan dingin teman-teman. Tentunya kalau mau dingin tentunya CPU-nya harus sehat ya. Memori SSD itu harus kalian upgrade, itu SSD, terutama kalau kalian menggunakan RAM-nya itu 2 ya, 2 RAM. Kalau ini RAM-nya masih bawaan lah seperti itu ya. Kalau ganti RAM apakah garansinya hangus? Tanyakan aja langsung ke center, karena ketentuan terbaru dari beberapa user ataupun beberapa customer service setiap laptop ya. Kalau saya masang SSD sendiri itu tidak merusak komponen dan lain-lain, alhamdulillah garansinya masih ada. Kalau memasang RAM, nah biasanya harus copot baterai dan kalian itu akan mengubah atau membuka beberapa stiker yang ada bautnya. Nah, itu baru akan menghapus, biasanya menghapus garansi ya teman-teman. Tapi ini kan laptopnya masih baru, masa garansinya hilang? Nah, silahkan kalian tanyakan seperti itu ya. Oke, laptopnya mau berjalan 5 bulan bersama cooling padnya masih aman dan suhunya juga masih aman. Kalau main RDR ini sangat nyaman sekali ya, terutama kalau kalian main RDR rata kanan seperti itu teman-teman ya. Nah, Bang, suhunya berapa, Bang? Nah, di sini kalau nanyain suhu ya tentunya untuk pemakaian laptop yang RAM-nya itu masih satu keping, SSD-nya masih di bawah 1 TB ya, ini setting setengah. Kalau rata kanan minimal segini, kalian menggunakan performance terlebih dahulu ya. Insya Allah aman laptopnya seperti itu. Kalau mau rata kanan usahakan pakai cooling pad ya. Kalau enggak ya sama aja membuang laptop ya, karena itu akan terasa panas sekali teman-teman ya, seperti itu. Oke, mungkin itu persyaratan untuk laptop biar awet terus ya. Oke, mungkin di sini dulu reviewnya, nanti saya akan sambung kembali si memonya. Nanti saya akan pasang
ini teman-teman ya, pelindung debu. Apa yang terjadi, apakah debunya akan merembes ke atas ataupun enggak ya. Oke, jangan lupa di subscribe karena kita akan selalu sharing mengenai laptop. Kemajuan laptop ini mau 1 tahun apakah bakal repasta atau tidak, ini mau 5 bulan aman-aman saja ya. Selama aman saya nggak bakal repasta, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.